Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di pagi hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini, kita mau mendengarkan sebagian daripada isi hati Tuhan melalui firman-Nya yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas kasih dan karunia-Mu ya Bapa yang begitu besar bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh ada pada pagi hari ini, semua karena kasih dan anugerah-Mu. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, yang boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Berfirmanlah Tuhan, dan bukakanlah hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Bapa yang baik, urapi dan berkatilah hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biarlah Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu, dan nyatakanlah kasih dan kemuliaan-Mu melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Zakaria 8 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Amin. Demikian firman Tuhan. Nats firman Tuhan pada pagi hari ini kita beri judul Kesetiaan dan Kebenaran yang Membawa Berkat. Saudaraku yang terkasih, bagaimana perasaan hati kita apabila kita tidak diperhitungkan di dalam suatu kelompok atau di dalam suatu kumpulan? Sungguhlah hati kita sangat kecewa, dan sungguhlah kehidupan kita tidak nyaman bergaul di dalam kelompok tersebut. Demikian juga halnya dengan bangsa Israel. Seperti nats kita pada pagi hari ini, bangsa Israel di masa pembuangannya di Babilonia selama 70 tahun dia tidak diperhitungkan. Bahkan dia tidak dianggap sebagai warga negara di Babilonia. Saudaraku yang terkasih, kalau kita bayangkan kita hidup selama 70 tahun di dalam suatu lingkungan, di dalam suatu negara, jikalau kita tidak diperhitungkan keberadaan kita, keadaan kita di dalam negara tersebut, sungguhlah kita sangat merasakan dikucilkan dan sangat mengecewakan. Sungguh sangat terpuruk kehidupan kita. Dan itulah yang dirasakan oleh bangsa Israel pada saat pembuangan di Babilonia. Melihat hal tersebut, saudara kekasihku, Tuhan tidak tinggal diam. Justru Tuhan melihat betapa sengsaranya, betapa terpuruknya keadaan bangsa Israel di masa pembuangan di Babilonia pada saat itu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka atau bangsa Israel pada saat itu tidak pernah sama sekali dianggap sebagai warga negara di Babilonia. Hal ini kalau kita bayangkan, saudaraku yang terkasih, pastilah pada saat itu kehidupan bangsa Israel tidak nyaman. Bahkan di dalam situasi seperti itu, mereka merasa terkucilkan di tengah-tengah bangsa Babilonia. Saudaraku melihat hal ini, sesuai dengan nats firman Tuhan pada pagi hari ini,
Tuhan tidak tinggal diam, saudaraku. Dengan kebaikannya, dengan kasih karunia-Nya yang selalu melingkupi setiap anak-anak Tuhan, Tuhan bertindak dan akan membawa pulang bangsa Israel ke tanah perjanjian. Hal ini dilakukan Tuhan dengan cara Dia menggerakkan hati daripada Raja Koreshi pada saat itu supaya mengizinkan bangsa Israel boleh pulang ke negeri perjanjian, yaitu Yerusalem. Kita mengetahui, saudaraku yang terkasih, bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sangat keras kepala. Tapi Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Bahkan bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah yang menjadi biji mata Tuhan yang sangat berharga. Dan bangsa Israel, oleh karena itu, Tuhan memberi kesempatan baru kepada bangsa Israel untuk mereka bertobat dan setia melakukan seluruh apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Demikian juga dengan kita, saudaraku yang terkasih. Kita umat Allah yang percaya kepada Dia. Pastilah kita sangat-sangat berharga. Bahkan kita menjadi biji mata Tuhan yang cukup dan sangat berharga di dalam kehidupan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sedetik pun di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kita sepanjang hidup kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian melalui hal-hal yang serumit apapun. Dia setia, Dia bahkan selalu memberikan waktu, memberikan kesempatan untuk kita supaya kita bertobat dan melakukan firman-Nya. Semua itu dilakukan Tuhan karena Tuhan Allah yang penuh kasih. Coba kita lihat, saudaraku yang terkasih, apa yang kita hadapi akhir-akhir. 2 tahun lebih kita mengalami virus COVID-19 yang kita lalui hingga saat ini dengan berbagai macam-macam varian. Banyak macam yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Baik itu mengenai pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, ekonomi keluarga kita, bahkan kehidupan pergaulan kita, dan juga ibadah kita sangat-sangat dibatasi oleh jarak yang telah ditentukan untuk menghindari terpaparnya virus COVID-19. Bahkan saudaraku yang terkasih, tidak sedikit di antara kita yang mengalami kehilangan orang-orang yang terkasih, dipanggil oleh Tuhan karena terpapar virus COVID-19 ini. Sungguh pada saat itu sangat-sangat memprihatinkan di dalam kehidupan kita. Tapi semua itu, saudaraku, dapat kita lalui hingga kita boleh ada saat ini. Semuanya itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, saudaraku, dan bukan karena gagah keperkasaan kita, dan bukan karena keberadaan kita orang mampu, kita boleh ada hingga pada saat ini. Semuanya itu karena kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kita, hingga kita boleh ada di dalam titik yang agak lebih nyaman. Karena puji Tuhan, sampai saat ini virus COVID-19 makin melandai dan kita makin bersahabat dengan virus COVID-19 tersebut. Semuanya itu karena kemurahan dan kasih Tuhan yang selalu melingkupi hidup kita hingga kita ada sampai saat ini.
Tapi semua karena kasih kesetiaan dan kemurahan yang selalu Tuhan berikan kepada kita, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya, tetaplah hidup kita penuh dengan kesetiaan dan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Kesetiaan yang dimaksud di sini adalah kesetiaan yang bukan pura-pura dan bukan pada saat kita butuh, pada saat kita perlu, tapi kita tetap setia apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan ucapkanlah syukur, saudaraku, senantiasa di dalam hidup kita kepada Tuhan, dalam kondisi apapun kita. Hidup kita dan tetaplah berhikmat kepada Tuhan, karena saudaraku yang terkasih, keselamatan yang ada pada kita hingga pada saat ini bukanlah karena hasil usaha kita atau hasil upaya kita, tapi semua ini adalah karena anugerah pemberian Allah yang cuma-cuma yang kita boleh nikmati dengan penuh kasih. Setialah dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau mengajarkan kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini untuk kami tetap hidup di dalam kesetiaan kepada Engkau dan tetap bermahkotakan kebenaran sesuai dengan ajaran firman-Mu. Bapa, mampukan kami supaya dalam hidup kami boleh setia di dalam kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan di dalam kelemahan kami. Kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Dan jadikan kami berkat Tuhan, dimanapun kami boleh berada. Dan kami boleh menyatakan seluruh kebaikan Tuhan dan memberitakannya melalui kabar baik tentang Engkau kepada semua orang di pelosok muka bumi ini. Jadikan kami Tuhan garam dan terang. Jadikan kami Tuhan Yesus pemberita-pemberita firman-Mu yang akan menyatakan kebenaran tentang Engkau yang Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.